Saya. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke, kedengaran? Oke, kita mulai ya. Oke, baik. Shalom, selamat malam abang kakak, saudara-saudara semua di acara komunitas, acara alumni komunitas diberkati untuk memberkati edisi 9 pada malam hari ini. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali untuk memulai acara Zoom diskusi kita pada malam hari ini. Dan kita berterima kasih kepada kampus yang sudah memfasilitasi kita. Yang pertama buat link Zoom yang sudah diberikan kepada kita untuk kita bisa pergunakan. Ini link Zoom kampus. Kemudian juga buat narasumber dan host kita yang sudah bersedia tergabung pada malam hari ini. Dan nanti untuk lebih perkenalan lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh host kita pada malam hari ini. Dan juga buat kawan-kawan yang berada di balik layar acara ini yang sudah mempersiapkan semuanya. Dan ini adalah acara kita edisi yang ke-9. Dan kalau sebelum kemarin itu kita sudah kedatangan tamu istimewa juga, yakni dosen kita Bapak Andar ya, Andar Gunawan Pasaribu, dan juga salah satu senior kita juga di dalam tema kita minggu lalu itu yakni penulisan buku. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan lagi dengan tema yang sangat spesial, yakni sinergi alumni dan mahasiswa YKN Tarutung. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah kalau kata tetangga, langsung saja nanti kita berdoa terlebih dahulu. Saya bacakan dulu urutan acara kita pada malam hari ini, yakni pembukaan yang saat ini sedang berlangsung oleh saya, kemudian nanti doa pembukaan, kemudian nanti baru masuk kepada pembahasan yang akan dipimpin oleh host kita, yakni Kristendo Damanik. Kristendo Damanik ini adalah salah satu alumni yang saat ini berprofesi sebagai ASN di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Dan nantinya kita berharap dari alumni kita akan banyak yang menduduki tempat-tempat strategis untuk memberikan pelayanan kepada kita. Ya, Kristendo ini nanti calon dirjen ya, tapi setelah saya. Oke, baik. Dan juga semuanya saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, atas gabung semuanya, baik teman-teman mahasiswa dan juga para senior-senior, khususnya yang memberikan waktunya untuk bisa bergabung pada malam hari ini. Baik, kemudian nanti kita ada diskusi yang dipimpin oleh host, ada Ketua Umum IASTA kita, ada Ketua Alumni Prodipak, dan juga ada Presiden BEM Mahasiswa kita. Kemudian kita nanti ada tanya jawab yang dipimpin oleh host, dan juga ada informasi-informasi terkini yang mau disampaikan kepada kita. Kemudian akan ada nanti sharing pertanyaan dan juga saling sapa menyapa di antara kita. Kemudian baru nanti acara akan kata penutup disampaikan oleh Ricardo ya. Oke, Ricardo. Dan nanti akan ada doa penutup. Baik, langsung saja saya akan memimpin doa pembukaan kita karena jarang-jarang saya berdoa biasanya. Baik, langsung saja kita berdoa. Baik, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan Yesus buat acara Zoom kami yang boleh berjalan bagaimana keadaan kami pada saat malam hari ini. Ini adalah pertemuan ke-9 dan kami percaya bahwa acara Zoom ini boleh mendatangkan berkat sebagaimana dengan judul yang kami emban untuk acara ini, diberkati untuk memberkati. Kami boleh membagikan informasi dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan saudara-saudara kami, khususnya kami alumni dan mahasiswa YKN Tarutung. Bapak pimpin kami, baik kami yang memimpin acara ini nanti oleh host maupun nanti para narasumber, beri mereka hikmat agar dari setiap pembicaraan agar memunculkan perkataan-perkataan yang boleh membangun, yang boleh mengikat persaudaraan di antara kami, sehingga ada ikatan yang sinergi antara alumni dan mahasiswa YKN Tarutung untuk boleh menatap masa depan yang indah di hadapan-Mu, sehingga apa yang boleh kami kerjakan menjadi pelayanan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini. Kami serahkan acara kami ini dipimpin oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik, acara selanjutnya saya serahkan kepada host kita, kepada Kristendo. Silahkan. Terima kasih kepada Brunoe. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dengan kegiatan Zoom meeting kita malam ini. Kegiatan Zoom kita malam ini dengan judul Sinergi Alumni dan Mahasiswa IAKN Tarutung. Sekilas saya ingin membicarakan dan memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa tujuan Zoom meeting kita kali ini adalah bagaimana kita membangun ikatan antara yang sudah alumni dan yang masih mahasiswa. Karena menurut kami perlu sekali membangun sebuah ikatan hubungan karena kita sama-sama pernah dibentuk dan diproses dari kampus kita tercinta yakni IAKN Tarutung. Selanjutnya saya ingin menyapa dan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, Harli Silitonga sebagai Presiden BEM IAKN Tarutung. Kepada Saudara Harli, saya ingin mendengarkan tes suaranya untuk memastikan kita sudah terhubung. Halo Bang. Ya siap, terima kasih. Kemudian narasumber kedua, Bang Hoklan Sihotang. Sebagai alumni dan pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa dan sekarang sebagai ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan yang terakhir, abang kita, Bang Franky Parapat. Bang Franky Parapat ini juga sebagai Ketua Umum IASTA dan sekarang aktif sekali dalam setiap urusan kampus secara khusus dalam program yang terakhir ini dalam usaha transformasi IAKN menjadi UKN Tarutung. Tanpa berlama-lama lagi, terakhir yang ingin kami sampaikan kepada narasumber secara khusus untuk meningkatkan efisiensi waktu, perlu kami informasikan bahwa setiap narasumber diberikan maksimal 10 menit dalam memberikan materi atau informasi kepada kita semua. 10 menit setiap narasumber. Tanpa berlama-lama lagi, kami pikir saatnya untuk membuka kegiatan Zoom kita malam ini. Untuk pertama, kami berikan waktu kepada narasumber kita. Kepada Saudara Harli Fernando Silitonga, kami berikan waktu untuk saat ini. Terima kasih. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih kepada senior yang sudah mau meluangkan waktunya dan mau sharing kepada kami mahasiswa yang aktif pada saat ini, dan kami sangat bersyukur bahwa bisa dipertemukan meski lewat Zoom ini. Yang pertama sekali, saya melihatkan dari judul ini yang diberikan oleh Abang Senior, bahwa diberkati untuk memberkati. Yang tentunya pasti kita akan memikirkan apa sebenarnya tujuannya. Bukan hanya diberkati karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Padahal seharusnya kita harus memberi, begitu kira-kira. Sebenarnya bahan materi yang mau saya sampaikan tidak banyak, hanya simpel saja. Saya hanya membutuhkan bagaimana caranya IAKN Tarutung haruslah bertransformasi menjadi UKN Tarutung. Saya sangat membutuhkan dukungan dari abang kakak senior. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Itulah kira-kira, Bang. Ya, terima kasih Harli. Tapi sebelum lanjut ke narasumber yang lain, di sini kami sudah melihat Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Johari Manik. Ya, siap. Ya, Saudara. Terima kasih Pak sudah gabung ya. dengan kegiatan Zoom meeting kita Pak. Mungkin boleh disampaikan sedikit. Baik, Kristendo ya, Damanik. Ya, terima kasih. Siap, Pak.
Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Johari Manik. Mungkin nanti kita juga akan meminta pesan atau nasihat yang akan disampaikan Pak Johari Manik kepada kita, tapi nanti akan kita buat setelah beberapa narasumber menyampaikan materi, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. baik. Ya, siap. Dan ya, kepada Saudara Harley tadi, mungkin perlu disampaikan juga kepada kita beberapa atau kondisi kegiatan organisasi mahasiswa yang sekarang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan di kampus kita terkait kegiatan organisasi mahasiswa secara khusus di lingkungan BEM kampus IAIN Tarutung. Mungkin boleh disampaikan sedikit kepada kita semua. Waktu kami persilakan. Nanti di bulan 6, Bang, kita akan melakukan pertandingan seperti kreativitas mahasiswa antar seluruh stambuk, tapi lewat online dia, Bang. Storytelling atau karya ilmiah dan lain sebagainya. Bulan 6. Nanti kita juga akan jalin kerjasama dengan kampus-kampus lain yang di bawah Kementerian Agama, gitu kira-kira. Ya. Ya, mungkin nanti informasi dari kampus kita terkait organisasi kampus yang dibawa oleh Harley mungkin bisa kita gali lebih dalam di diskusi nanti ya. Jadi saat ini karena Saudara Harley sudah selesai memberikan informasi terkait sedikit informasi terkait organisasi kampus, kami pikir langsung saja kepada narasumber kita yang kedua, kepada Bang Hotlan Cihotang. Waktu kami persilakan, Bang. Silakan, Bang. Cek. Dengar ya. Baik, sebelumnya kami harus sapa dulu kepada kawan-kawan sekalian, pengurus alumni ada di sini hadir Bang Prengke Parapat, Ketua Umum IASTA. Ada juga kami lihat dari list di sini rekan juang kami, kawan paket kami ketika menjabat di Senat Mahasiswa, Lai Jocelyn Sitohang. Juga hormat kami ke Pak Johari Manik. Salam hormat, Pak. Terima kasih sudah gabung dengan acara ini. Ya, juga kepada ya Pak, kepada tim diberkati untuk memberkati yang sudah berletih lelah mempersiapkan acara kita dengan baik. Kalau bisa kami tambahkan tadi sekedar perkenalan juga untuk menguatkan identifikasi kawan-kawan kepada kami pribadi. Kami secara pribadi di riwayat pendidikan sewaktu kemahasiswaan tahun 2003 ke 2005 masuk juga di jajaran unit kegiatan mahasiswa di UKM, di Biro, kalau nggak salah namanya Biro Pengembangan Minat dan Bakat serta Kebudayaan. 2005 ke 2007 di situ kita mendapat amanah menjadi Ketua Senat Mahasiswa bergandengan dengan Lai Jocelyn Sitohang sebagai Sekretaris Senat Mahasiswa. Juga kita juga concern juga di tahun 2004 kalau kami nggak salah 2004-2006 sekaligus menjabat menjadi Ketua HMJ, Ketua KOR HMJ PAK. Jadi lumayan aktif kita berorganisasi dulunya. Karena aktifnya banyak orang yang menyangka harusnya kita tamat 2009, rupanya tamatnya 2008. Itu pun ketinggalan setahun dengan Lai Jocelyn. Duluan Lai Jocelyn dipindahkan benangnya yang di atas kepala itu wisuda. Cuma itulah berkat Tuhan kita terima cepat atau lambat. Berkat Tuhan selalu indah pada waktunya katanya. Kebetulan, secara keimanan
saya percaya dan keluarga percaya bahwa berkat Tuhan itu sudah menitipkan kepercayaan bagi kami untuk menjadi seorang ASN di Kementerian Agama di Kabupaten Humbang Sundutan, sekarang lagi bekerja. Itu aja mungkin perkenalan singkat dari kami. Nah, kawan-kawan, abang, kakak, juga Bapak dosen yang kami hormati, terkait dengan materi kita di sini hadir ketua BEM, mahasiswa. Kalau boleh kita, yang kami bawakan suatu pengalaman kami berorganisasi sewaktu di SCHKPN. Dulunya memang kita merasa bahwa banyak persoalan-persoalan yang sepertinya tidak bisa kita tuntaskan, baik itu persoalan internal, baik juga persoalan eksternal, apalagi dengan masuknya kita berorganisasi ke GMKI dulunya, malah kita lebih banyak concern dengan persoalan-persoalan di luar kampus kita. Nah, kenapa? Karena memang pertama di organisasi eksternal kita lebih banyak berkomunikasi, bersilaturahmi dengan para senior kita yang datang dari luar Tarutung itu sendiri, seperti senioran GMKI yang ada di luar lah. Jadi kita diajak untuk berpikir bagaimana kita bisa menyentuh ruang-ruang kehidupan, dinamika kehidupan yang terjadi pada saat itu. Kalau kami tidak salah, di 2003 atau 2004, Bang Prengki Parapat juga mungkin bagian dari aksi itu. Kita juga sudah bicara, sepertinya kita dituntut untuk berbicara tentang Undang-Undang Sipdiknas pada waktu itu. Nah, kita diajak, dulunya kapasitas diri kita hanya sebagai pemegang bendera, pemegang tali, atau pemegang spanduk, seperti itu kira-kira. Tapi yang artinya setelah kita rasakan bahwa memang kita nggak bisa bicara, kita nggak bisa berpikir kritis kalau kita mau langsung menduduki posisi sentral, ya martangga pajojoran lah. Kita harus mulai dari bawah lah. Peka dengan diri, maka itu akan membuat kita makin peka dengan lingkungan kita. Peka dengan lingkungan, maka itu akan menjadi modal kita untuk berangkat ke keluar. Itu yang kami dapatkan sewaktu menjadi mahasiswa dulunya. Jadi diajarkan oleh senior kami dulunya bahwa ayo kita kenal diri kita. Kita adalah mahasiswa agama yang dulunya kita masih sering mendengar semacam ejekan lah, mahasiswa stapen katanya lah, mahasiswa stapen. Tapi syukur bagi Tuhan, ejekan itu rupanya semakin menguatkan kapasitas diri kita sebagai mahasiswa. Jadi kita nggak larut dengan kepedihan yang kita dapatkan di lingkungan kita, di Silat Kitang dulunya itu kalian sekarang sudah bisa menjagoi sekarang ini, karena sudah dari segi hitungan kuantitas pasti sudah banyak. Tapi mudah-mudahan saya berharap juga kualitas kalian nggak kalah jago dengan masa-masa kami yang masih bisa dibilang kalau ditakar kami nggak merasakan nikmatnya berinternet sekarang. Kalian pasti sudah. Kita hanya apalah dulu alat untuk berkirim kabar juga tidak seperti ini sekarang ini. Nah, itu yang saya rasa kalau bisa pengalaman. Nah, apa yang bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan adik-adik kami yang sekarang lagi dipercayakan menduduki jabatan ketua BEM dan semua perangkatnya, tolong tadi kalaupun dikaitkan dengan sistem transformasi YKN ke UKN, rajin-rajin aja buka koordinasi dengan internal. Nah ini mohon maaf ke kita sekalian, ini mungkin calon pengurus senat mahasiswa juga ini.
rajin-rajin aja koordinasi dengan kawan-kawan, dengan apakah internal eksternal, tapi tetap jaga maruah organisasi kita. Kita bisa enak-enakan, kita bisa aja bawakan saya ketua BEM IAKN. Tapi jangan lupa, bukan BEM-mu yang lebih penting, IAKN. IAKN itu yang harus lebih penting. Karena segala sesuatunya, ketuamu harus diikat oleh BEM, BEM-mu harus diikat oleh IAKN itu sendiri. Jadi apapun yang kawanku Harley suarakan nantinya terkait dengan topik-topik yang terkini yang harus dijawab oleh mahasiswa, itu harus senantiasa diuji. Kapasitas dirimu, kapasitas organisasi BEM, dan kapasitas kita sebagai lembaga pendidikan di IAKN. Nah, bagaimana supaya mendekati pola yang lebih dekat dengan kebenaran, ada nilai saingnya, ada nilai kritisnya di dalam, dan ada nilai akademik di dalam. Bukanlah komunikasikan kepada senior alumni, banyak alumni. Mungkin pemikiran alumni ada satu yang berhaluan ke barat, ada yang berhaluan ke timur, dan ada berhaluan ke 8 penjuru mata angin. Semuanya itu bisa kau rampungkan dan kawan-kawan rampungkan. Demikian juga persoalan-persoalan yang mungkin didapatkan kaitan dengan kapasitasmu sebagai mahasiswa. Banyak kawan-kawan beranggapan bahwa menjadi pengurus organisasi itu menjadi salah satu alasan utama untuk memperlambat diri menempuh jalur pendidikan. Sebagaimana lazimnya, kalau 4 tahun, tamat 8 tahun atau 7 tahun, ini kan karena saya pengurus organisasi. Jangan buatkan persepsi itu kepada adik-adikmu. Izin Bang, waktu 1 menit lagi Bang ya. Izin Bang. Siap. Ya. Karena dengan demikian kita juga sudah menghilangkan kaderisasi. Kalau enggak sesama mahasiswa yang mengurusi kehidupannya sebagai mahasiswa, siapa lagi? Toh kan kalian nggak mungkin memintakan kehadiran alumni dan dosen mengurusi lembaga BEM mahasiswa. Saya rasa itu aja untuk bisa menjadi bahan sharing kita pada saat ini. Kaitan IAKN menjadi UKN nantinya tentu tidak hilang jika kita saling berkoordinasi antara alumni dengan pengurus BEM di kampus IAKN. Demikian kami kembalikan ke host kami. Terima kasih kepada Bang Hotlan. Terima kasih buat kesan yang telah disampaikan kepada kita ketika masih mahasiswa, dan terima kasih juga atas pesan yang disampaikan kepada mahasiswa yang masih aktif sekarang. Jadi berikut langsung saja saya pikir kami berikan waktu kepada Bang Prengki Prapat sebagai Ketua IASTA memberikan informasi kepada kita semua. Kepada Bang Prengki kami persilakan Bang. Iya, didengar semua. Salam. Dengar Ketum, salam. Salam. Dengar Bang. Salam Pak Manik, Warek 3. Ya, salam sehat. Siap Pak. Siap Pak. Sehat. Ya, salam untuk semua. Iya. Terima kasih kawan-kawan. Jadi kalau saya udah 2 kali ya di sini ya. Menurut saya mengenai sinergitas antara mahasiswa dan alumni. Saya kemarin itu sering mengatakan kepada Harley bahwa kegiatan itu harus ada. Jujur sejujurnya, kalau waktu pengurus mahasiswa, saya hanya seksi anggota kerohanian. Tetapi di Estra, saya itu sempat menjabat Kabid Aspel. Jadi tidak seperti Hotlan tadi. Dia sempat di posisi tertinggi seperti Harley, saya hanya menjadi anggota.
tetapi saat ini saya dipercaya menjadi bagian dari alumni yang memimpin alumni. Kalau menurut saya, pada saat ini memang gara-gara suasana COVID sangat sulit saya lihat sendiri dan koordinasi kepada Harley, mereka bisa bergerak. Walaupun saat ini mungkin masa kepengurusan BEM itu sudah habis. Tetapi di persoalan yang lain, kita juga harus melihat bahwa saat ini mahasiswa dituntut supaya dia memberikan sumbangsi kepada kampusnya. Sumbangsi ini di lain pihak saya lihat sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting. Karena di sisi lain mungkin ada bentrokan antara mahasiswa yang di dalam, termasuk juga alumni, udah. Saya merasakan keras itu, udah. Tetapi dalam perjuangan ini saya melihat seperti ibarat kita naik mobil, itu jalan nggak mulus. Ada selalu batu, ada selalu kerikil. Tetapi di balik itu saya nggak jadi persoalan sama saya. Mau dianggap apa saya, yang penting jadi dulu kan itu. Jadi kita batasi pergerakan kita untuk hal-hal yang nggak penting. Pada saat semalam, itu mungkin kawan-kawan memantau, itu biasanya kita melakukan tuntas tugas sampai selesai. Udah, kita hargai, semisal kemarin, keluarga Yakan itu bergabung. Sebagai kita alumni, kita udah kita sampaikan turut berduka cita kita, sampai ke pengurusan, dan itu biasa kita lakukan. Dan pada saat ini kawan-kawan alumni, saya hanya mau mengatakan, pada saat ini memang betul pengurus mahasiswa sangat perlu bantuan dari kawan-kawan alumni untuk memfasilitasi mereka. Karena saya melihat banyak adik-adik mahasiswa kita yang kurang mampu pada saat ini dan butuh pertolongan. Mungkin bisa kawan-kawan nanti kita serahkan kepada Warik 3 dan itu bisa meningkatkan akreditasi kita. Udah, karena saya melihat ini komunitas diberkati dan memberkati. Itu ada rumah baca yang kemarin yang kita buka alumni itu bukan seolah-olah kita berlebihan, bukan. Karena juga itu tugas kita, mendidik anak-anak di Pangaribuan. Sekarang sudah berjalan. Ini lagi yang baru selesai kebakaran kawan kita itu, saya kurang tahu itu tadi 3 angkatan berapa itu Pak Aulan nanti terangkan. Itu juga kita tunjukkan solidaritas kita. Bukan hanya kegiatan-kegiatan wah, udah. Bukan hanya kegiatan hore-hore. Saya melihat akhir-akhir ini Harley Fernando Silitonga sudah menunjukkan partisipasinya dalam kampus. Kegiatan-kegiatan kampus juga saya melihat kegiatan besar dia hadir di situ. Dan mudah-mudahan penerus dia juga bisa juga meneruskan apa yang menjadi harapan dari kampus. Saya berharap kawan-kawan kepengurusan mahasiswa ke depan, saya melihat ada pergeseran nilai tawar kita sendiri di kampus daripada nilai tawar kita di luar. Ini kenapa? Saya harus menyadarkan kawan-kawan mahasiswa juga, kebetulan di sini ketua BEM. Kita menjadi pejabat atau struktural organisasi di luar ekstra kampus itu karena kita pertama sekali menjadi mahasiswa di AKN Tarutung. Ini yang harus kita tegaskan. Dan kita tunjukkan siapa kita. Saya sendiri tidak ada penyesalan saya. Misalnya saya sendiri tidak menjadi ASN.
Karena pada saat ini ada istilah udah berapa orang yang masuk SN dari IAKN sampai ke situ. Udah berapa orang yang jadi pendeta? Udah berapa orang yang menjadi pengangguran katanya. Bahasa kasarnya bahwa IAKN atau STAKPN itu menjadi, ada yang mengatakan kekonyolan kemarin itu bahasa sama wartawan itu, adalah bahwa dia itu tamat, itu bagian dari produk gagal katanya. Jadi gue bilang, yang gagal itu kampus atau dia sendiri, gue bilang. Karena kampus itu hanya lompatan aja, yang menentukan keberhasilan kita itu kita sendiri. Kita mau jadi ASN terserah. Seperti Pak Olan, Pak Joslin, Pak Armin, udah ada yang kemarin itu Pak Jason. Sekarang dia menjadi penulis, jurnalis. Karena saya melihat lembaga itu hanya pencipta dan mengganti mindset kita. Udah, supaya kita lebih terarah di medan juang. Pada saat ini memang banyak nyindir sana sini. Ya udah terserah aja. Kalau bagi aku seperti di sini Pak Waret 3, kami senyum-senyum aja. Udah. Kalau bagi saya itu kemarin itu Pak Hoklan ada itu rencana kegiatan ke depan, udah, memang saya setuju, saya dorong itu. Bagaimana kawan-kawan alumni yang sudah notabene dia kepala sekolah, itu ada kegiatan sebentar lagi mungkin yang difasilitasi oleh Ketua Prodipak. Saya sangat setuju itu. Ya mudah-mudahan cetak skor pada pertama nanti mungkin akreditasi kita saat ini untuk PAK itu akan berubah jadi A. Jadi semoga kawan-kawan memberikan pencerahan bagi kawan-kawan yang lain. Tamat dari kampus kita itu bukan produk gagal. Yang menjadi kita gagal itu karena kita sendiri. Dan walaupun kita ada dikasih makan sama orang lain, ingatlah ijazah kita. Kedua, kepada kawan-kawan yang ada di BEM, moga-moga ada kegiatan yang lain, jangan stagnan, mungkin stagnan pada saat ini corona. Terima kasih Harli atas kehadirannya semalam, udah capek Harli, udah capek sampai ke Pulung. Jadi terima kasih juga kepada Pak Hoklan. Pada saat ini juga repot saya lihat membuat gambaran rencana program di Depak Kumbahas dengan FIPK ini juga perlu dilaksanakan cepat. Jadi kawan-kawan, saya berharap dan mudah-mudahan mari kita berdoa supaya transformasi ini berjalan dengan lancar. Kita bukannya mau membuat suatu informasi yang gelap, tidak. Tetapi kita mengecilkan informasi karena pada saat ini banyak serangan kepada kampus. Dan dengan doa kawan-kawan, pada saat ini tim transformasi termasuk Waret 3 itu lebih kuat menghadapi itu. Dan mudah-mudahan dengan sinergitas ini, saya berharap kepada kawan-kawan alumni, setidaknya ayo kita kumpul, udah memberikan sesuatu kepada kampus, misalnya laptop bekas. Mungkin Kristendo itu udah banyak di Jakarta yang tahu laptop bekas ya, Kristendo. Berapa harganya? Udah, kita kumpulkan, kita kasihkan ini, kita berikan ini kepada Waret 3 supaya bisa dipakai kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk menyusun skripsinya. Saya rasa dulu begitu. Kebetulan mohon izin Pak Waret 3, Pak Olan, kebetulan ini lagi di rumah orang ini sekarang. Udah lagi di rumah orang. Udah, ya. Ada Marhata Sinamo di sebelah rumah. Wah, ya. Silakan lanjut. Jadi kalaupun saya live nanti, saya berharap di pertemuan ini ada endingnya bisa membantu mahasiswa yang susah sekarang di kampus. Semoga laptop bekas, entah buku bekas, bisa membantu kawan-kawan adik-adik. Inilah bukti kita bahwa kita cinta dengan alma mater kita.
Semoga kegiatan ini bisa berlanjut terus dan jangan bosan. Kristendo dan Nu udah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih banyak. Salam. Ya, terima kasih kepada Bang Prengki Prapat, dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Bang Prengki Prapat itu merupakan salah satu inti dari kegiatan Zoom meeting kita hari ini, bagaimana sinergi antara alumni dan mahasiswa itu membuat kita menjadi semakin kuat. Yang berikutnya, karena di sini kita sudah melihat tadi Bapak Warek 3, Bapak Johari Manik sudah hadir, jadi ada baiknya Bapak mungkin memperkenalkan diri sekaligus memberikan sedikit pesan kepada kita. Kami persilakan Pak, waktunya sekitar 6 menit. Silakan Pak. Ya, baik Kristendo dan semua yang bergabung di Zoom Meet kita ini. Apakah suara saya jelas didengar? Jelas, Baik. Pak, jelas. Ya, Pak, berdiri jelas. ya, terima kasih. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan kasih-Nya kita dapat bersekutu lewat Zoom Meet ini. Dan tentu juga kita masih bisa bernafas dan sehat sampai hari ini di tengah-tengah pandemi COVID yang mengancam kita semua ya. Baik, jadi saya bangga dengan pertemuan kita ini lewat Zoom Meet ini, ya terutama kepada penyelenggaranya. Saya memang sudah beberapa kali mendengarkan dan mengetahui bahwa ada komunitas yang label yaitu diberkati dan memberkati. Jadi baru sekali ini saya bergabung dengan kalian yang sangat saya cintai dan saya kasihi. Ada beberapa komponen yang turut di sini yaitu alumni dan beberapa simpatisan serta yang hari ini masuk juga dari organisasi kemahasiswaan yaitu BEM, Hardi tadi saya lihat ya. Nah, saya bangga, saya senang dengan komunitas ini karena saya lihat progresnya semakin bagus. Kenapa saya katakan semakin bagus? Sudah ada perhatian dari alumni akan menyumbangkan sesuatu kepada kampus. Dan ini memang dalam borang yang selalu ditagih. Apa sumbangan dari alumni kepada kampus? Itu bernilai, artinya itu akan dapat poin dalam penilaian borang. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu dan ini sudah menjadi catatan, walaupun misalnya belum ada materialnya, tapi kegiatan seperti ini adalah sebuah spirit baru bagi alumni untuk selalu berkomunikasi dan mencapai satu pemahaman bersama. Jadi kenapa saya katakan pemahaman bersama tadi, misalnya Saudara Hotlan itu memberikan beberapa arahan bimbingan kepada adik-adiknya dari BEM supaya tetap mempertahankan eksistensi YKN itu dalam berorganisasi. Jadi artinya kata kunci di situ ketika Anda yang duduk di pengurus organisasi kemahasiswaan, maka Anda tentu adalah berlabel YKN itu. Jadi, kalaupun eksternal itu adalah merupakan mitra. Nah, itu sudah sangat bagus apa yang disampaikan oleh saudara Hotlan tadi. Dengan himbauan yang sekarang sebenarnya itu sudah menjadi ikatan alumni YKN. Nah, itu himbauan tadi saya pikir adalah merupakan satu hal yang sangat berharga bagi alumni dan mahasiswa-mahasiswa yang bergabung dalam komunitas ini. Artinya bahwa setidak-tidaknya satu upaya ya dari alumni untuk memberikan apapun itu sumbangan yang berharga bagi proses belajar atau untuk fasilitas supaya proses belajar berjalan semakin baik di kampus. Bukan tidak berjalan dengan baik, fasilitas kampus juga ada seperti misalnya WiFi dan sebagainya. Tapi ketika
Halo Pak Johari. Kalau sudah tersambung, mohon dilanjutkan Pak. Silakan Pak. Ya, boleh saya lanjut lagi ya? Siap, lanjut Pak. Ya, jadi tadi sedikit terganggu. Tadi sudah saya ulangi lagi bahwa himbauan dari Ketua IASTA tadi atau alumni Ikatan Alumni IAKN Tarutung supaya para alumni memberikan perhatian sedapat mungkin ya, sekecil apapun sumbangan itu supaya nanti itu menjadi sebuah nilai atau jadi kredit point bagi penghitung orang supaya nanti akreditasi kita semakin meningkat. Itu dari sisi akreditasi dan orang. Tapi dari sisi persekutuan para alumni itu tentu adalah merupakan suatu modal atau semacam suatu ikatan yang sangat berharga untuk kelanjutan dari alumni IAKN Tarutung. Nah, ini hubungannya dengan gembar-gembornya di luar dari IAKN itu ketika ada yang berbicara tentang universitas lain. Nah, itu mungkin bagi kita tidak terlalu masalah kalau kita secara internal, tapi mungkin masyarakat karena tidak begitu paham tentang lembaga, bisa saja mereka juga terpengaruh dengan isu-isu dari luar. Jadi kita punya RIP dan Restra sendiri. Jadi kita tidak pernah berbicara tentang ada universitas yang lain. Tapi sebagaimana kita juga adalah sebuah lembaga yang selalu berkeinginan untuk mengembangkan, bahkan meningkatkan, kita katakan istilah kalau kita pakai di sini istilah bagaimana kita supaya mengembangkan lembaga kita agar lebih luas dalam sisi pengelolaan. Jadi itu disuruh atau tidak disuruh, kita harus mengembangkan itu. Atau ada pengaruh dari luar atau tidak, itu tidak terlalu masalah bagi kita, tapi itu adalah sebuah tuntutan. Jadi kita tidak terlalu terpengaruh dengan isu-isu di luar itu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, dan saya kembalikan kepada Saudara Kristendo Damani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, tadi mungkin sudah disampaikan beberapa informasi kepada kami, tapi terkait informasi dari Bapak itu belum semua kami tahu Pak. Jadi mohon izin Bapak mungkin boleh memperkenalkan diri sedikit kepada kami terkait jabatan juga di kampus mungkin boleh, dan sedikit informasi sebelum di kampus di mana begitu Pak. Sekedar Ya, sedikit perkenalkan diri Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Saya Dr. Johari Manik. Saat ini saya dipercaya oleh Rektor sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Nah, sebelum ke sini saya memang sudah dosen tahun 90 ketika alih fungsi PGAKP menjadi APGAKP di Tangsi dulu. Itu tahun 90, kemudian 91 itu perubahannya karena kalau 90 itu sebenarnya kan masih ada kelas 3 PGAKP. Mungkin kalau ada yang masih ingat di senior-senior ini ya, sampai tahun 1996 saya masih mengajar. Jadi bersama-sama dengan rekan-rekan saya yang sudah senior tapi sudah ada yang pensiun, itu Pak Belvin Huta Barat. Jadi itu teman saya mengajar di Tangsi kampus 1. Dulu namanya APGAKP, alih fungsi APGAKPN Tarutung. Nah, dengan prodi pendidikan agama Kristen, hanya satu prodi waktu itu, dan jenjang pendidikan yang dikelola hanya D2 dan D3. Jadi belum ada S1 pada waktu itu. Jadi kemudian karena keluarga waktu itu di Medan tidak bisa pindah ke Tarutung, sehingga saya beralih ke kantor. Di kantor terakhir saya dinas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Itu Pak Hotlan itu sudah kenal betul, saya sudah bersahabat betul dengan beliau karena beliau di Humbang Hasundutan. Iya. Jadi itulah sejarah singkat, dan saat ini seperti saya katakan tadi, kita
berusaha untuk memperluas mandat namanya dari IAKN menjadi UKN. Semoga doa kita dikabulkan Tuhan supaya spirit kekristenan kita tidak pernah hilang di Indonesia, di dunia, bahkan terutama di Wonopasogi kita di mana Injil yang dibawakan oleh Nomensen itu benar-benar menjadi monumen yang tidak pernah luntur oleh hujan, kemudian tidak pernah goyah oleh diterpa angin, kira-kira seperti itu kalau pepatah lama mengatakan. Jadi kita berharap bahwa Tuhan yang selalu memberi kekuatan bagi kita semua, sehingga siapa saja yang saat ini berjuang untuk perluasan mandat, peningkatan atau disebut istilah transformasi dari UKN itu diberkati Tuhan dan diberikan Tuhan kekuatan. Saya pikir itu tambahan apa yang dikatakan oleh Kristendo tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Johari Manik. Izin Pak, kalau boleh jangan leave dulu. Siapa tahu nanti dari teman-teman kita ada yang bertanya. Meskipun di undangan kita buat Bapak tidak tersirat secara langsung sebagai narasumber, tapi kami pikir dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, akan tetap membuka kemungkinan teman-teman kita memiliki pertanyaan terkait apa yang telah Bapak sampaikan tadi, atau terkait tugas jabatan Bapak sebagai warik di kampus kita tercinta IAKN Tarutung. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Johari Manik yang telah menyampaikan informasi kepada kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia di acara Zoom meeting kita. 4 narasumber sudah memberikan informasi kepada kita, tapi satu narasumber kita, Bapak atau Bang Ketua Yasta, Bang Franky sudah izin leave karena sesuatu hal yang tidak bisa atau harus dikerjakan. Oleh karena itu saat ini kita tinggal 3 narasumber yang tadi, Harley, Bang Hotlan, dan juga Bapak Johari Manik. Jadi sesi ini kita buka untuk diskusi kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Sesi ini boleh kita gunakan untuk bertanya jawab dengan narasumber kita yang telah memberikan informasi kepada kita. Jadi seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber, boleh angkat tangan dengan reaction atau reaksi yang tersedia di akun Zoom masing-masing. Jadi tanpa berlama-lama lagi, sesi diskusi kita buka dan kepada teman-teman yang bertanya, kami persilakan waktunya. Izin host sampaikan untuk jangan lupa isi absen ya. Ya, terima kasih kepada teman-teman supaya memperkuat kegiatan Zoom kita. Untuk link absen sudah kami bagi di grup Zoom meeting, di grup WA maksud kami, jadi boleh diisi supaya nanti ada dokumen pendukung terkait kegiatan kita untuk saat ini. Terima kasih kepada Bruno yang sudah mengingatkan, dan kembali lagi kami sampaikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu kami persilakan saat ini juga. Terima kasih. Kami lihat memang tidak ada yang menunjukkan reaksi mau bertanya, tapi kami yakin ini Bang Jocelyn Sitohang ya. Bang Jocelyn Sitohang, mantan sekretaris Senat Mahasiswa juga, mungkin perlu menyampaikan pertanyaan atau sesuatu yang perlu disampaikan kepada adik mahasiswa kita, Presiden BEM di sini, dan juga saya yakin pasti ada juga yang mau disampaikan kepada Bapak Warik kita pada saat ini. Jadi langsung saja kami persilakan waktu kepada Bang Jocelyn Sitohang. Kalau boleh Bang, kita maksimalkan waktu selama 5 menit. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Kristendo atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Setelah saya mendengar paparan daripada 4 orang narasumber kita tadi, saya pikir pandangan ini sudah umum, persoalan menyamakan persepsi ataupun mensinergikan pemikiran atau semangat baru daripada alumni dengan mahasiswa yang sedang aktif. Jadi yang pertama, ini bukan pertanyaan, saya sampaikan kepada kawan Harley Silitonga sebagai Presiden BEM mahasiswa, itu sebenarnya semangatnya harus kelihatan, tapi saya yakin memang itu dilakoni. Seperti yang dipaparkan oleh Bang Franky tadi, ada pandangan yang simpang siur yang saya dengar, persoalan IAKN Tarutung menjadi UKN,
atau versi yang lain, IAKN itu menjadi universitas yang sifatnya umum. Jadi yang saya minta daripada adik-adik mahasiswa yang masih aktif, itu harus dikaji, cari sumber informasi yang paling akurat. Itu pesan saya. Supaya bisa menjadi referensi pada saat kita bergabung bersama, berdiskusi, ada pegangan kita. Artinya gini, kita tidak boleh bermain fanatisme. Fanatisme itu bisa membuat kita keliru dalam pergerakan. Jadi apapun sifatnya yang menyangkut pengetahuan soal apa tadi seperti disampaikan Pak Johari Manik tadi, borang ya, itu juga harus kita pahami. Dari sudut mana dia bisa kita ketahui. Saran saya untuk adik-adik mahasiswa itu untuk supaya rajinlah mencari informasi dan mempelajarinya lebih baik itu. Yang kedua, untuk situasi ini harusnya memang kita dalam jumlah Zoom ini sangat minim ini. Kalau boleh ke depan digelar lagi karena saya rasa ini hajatan ini penting untuk kita. Seperti yang disampaikan Pak Johari Manik tadi sebagai Purek 3 bidang kemahasiswaan dan kehumasan, semangatnya kita sama Pak. Sebagai alumni kita tidak lupa. Tapi kalau saya pribadi, mungkin teman-teman lihat di akun FB saya itu saya kontroversial soal IKN menjadi UKN. Saya tidak bahas dari fanatisme saya. Saya tampilkan bahwa saya lebih suka daripada merek yang lain. Tapi nyatanya saya tidak bisa bohongi. Dan memang itu rumah lahir saya sebagai alumni yang pada saat ini Tuhan berikan saya pekerjaan karena saya sarjana dari sana. Itu semangatnya. Jadi untuk menyamakan persepsi, mensinergikan semangat yang ada, saya yakin di mahasiswa itu semangatnya kuat sekali. Menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang bisa mempengaruhi para alumni, yang bisa juga mempengaruhi masyarakat di luar. Mahasiswa itu sangat mampu. Waktu itu sama seperti kan ceritakan narasumber kita tadi, Lehotlan, tahun 2003 itu sudah aktif membahas dan mengkaji undang-undang Sisdiknas. Itu mahasiswa sudah turun ke jalan. Artinya kita bukan gagah-gagahan, tapi mengetahui persis apa yang terjadi, situasi-situasi yang sedang bergulir. Itu perlu dipahami. Jadi itu juga tadi satu yang perlu kita geluti bersama. Apa yang terjadi sebenarnya dalam perjuangan ini, dalam transformasi ini, hendaknya kepada kita alumni, bolehlah berbagi info yang akurat. Supaya tidak kita menduga-duga meraba-raba. Artinya kalau informasi ini yang kita dengar tidak A1 dari rektor dalam hal ini, dari pihak rektorat, kita pun tak bisa menentukan sikap. Nah wajar, dalam satu pergerakan itu, kalau tidak tahu arahnya kemana, pasti dia mungkin cari jalan sendiri. Atau mungkin cari ekspresi sendiri. Nah jadi harapan kita memang semua apa yang kita cita-citakan, yang kita semangatkan, seperti pesan lahirnya Nomensen di Tanah Batak, yang menjadi adalah dalam bahasa orang Batak disebut Tugu Namangolu. Tidak akan pernah hilang dari Tanah Batak. Sejarah itu tidak akan boleh hilang. Sebenarnya semangat itu ada di kita. Hanya saja kajian-kajian yang kita tampilkan itu, mari kita buat lebih menggigit gitu. Kalau orang di luar sana mempersiapkannya secara power, jumlah, atau secara jabatan, saya bilang, kalau kita buat kajian yang betul menyentuh dengan keadaan yang sebenarnya, saya pikir orang-orang hebat itu, para pemegang amanah itu kan melirik, dan bahkan akan melihatnya, dan bahkan akan memintanya. Apa itu yang sedang kalian bahas gitu. Jadi demikian kepada Bapak Johari Manik, Bung Otlan, dan Ketua BEM, kawan Harley, itu yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa kembangkan bersama-sama. Terima kasih. Shalom. Shalom dan terima kasih kepada Bang Jocelyn Sitohang yang sudah memberikan sedikit pesan dan harapan kepada kita semua secara khusus tadi berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Tadi saya melihat memang ada beberapa pesan yang disampaikan Bang Jocelyn secara khusus kepada Ketua atau Presiden BEM mahasiswa sekarang. Saya mau tanya apakah perlu ditanggapi Saudara Harley? Apakah perlu ada diberitahu informasi terkait? Mungkin tadi saya menangkap sedikit
terkait kegiatan mahasiswa sekarang yang dihubungkan dengan usaha transformasi IAKN menjadi UKM. Jadi kalau misalnya perlu ditanggapi, mungkin kami berikan waktu untuk menanggapi, tapi kalau misalnya sebatas setuju saja, mungkin perlu juga disampaikan kepada kami. Terima kasih, kami berikan waktu kepada Saudara Harli. Ya, terima kasih kepada Bang Senior, Bang Presiden Ilham, Bang Hotlan, Noel, dan sebenarnya ini adalah sebuah masukan yang sangat luar biasa untuk kami, dan apalagi melihat isu yang beredar sekarang, polemik IAKN maupun tentara begitu kira-kira. Ya, betul. Sebenarnya ada juga pertanyaan saya untuk yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya tanggapan senior ini yang beredar sekarang di media sosial maupun di masyarakat, mengambil sebuah langkah bisa lebih kuat begitu, dan kami mengambil informasi jadi lebih kuat seperti itu kira-kira. Tujuan pertanyaan saya ini kepada seluruh senior. Ya, terima kasih kepada Harli. Mengenai itu tadi mungkin tadi sudah disinggung oleh Jocelyn ya. Memang kita sampai saat ini para alumni atau para senior memang sudah mengutarakan beberapa pendapat kita baik secara langsung maupun di media sosial, tapi sepertinya kita membutuhkan suatu media yang lebih kuat lagi untuk dibuktikan bahwa kita alumni juga kuat, yang nantinya itu bisa sebagai salah satu pendukung untuk mencapai tujuan kita. Mungkin tadi kalau tidak salah, menangkap apa yang disampaikan oleh Bang Jocelyn Sitohang tadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau ada mau ditambahkan lagi terkait pertanyaan Harli tadi, Bang, mungkin waktu itu saya persilakan lagi ke Abang, tapi kita efektifkan waktu selama 3 menit, Bang, menanggapi pertanyaan tadi Harli tadi. Kami persilakan kepada Bang Jocelyn. Ya, terima kasih Kristendo. Saya tambah sedikit saja ya. Mungkin Kristendo masih aktif. Masa baktinya kapan berakhir ini? Maksudnya masa bakti apa, Bang? BEM, di BEM-nya, Presiden BEM-nya. Masih aktif ya? Ya, sepertinya Harli masih aktif. Boleh dijawab, Masih aktif. Iya, terima kasih. Jadi rasanya begini ya. Kalau pengalaman kita bersama dengan Bung Hotlan dulu senat mahasiswa, mungkin sekarang karena sudah institut jadi BEM ya, yang fungsinya sebenarnya sama. Organisasi kemahasiswaan, Presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa itu memiliki fungsi dan memiliki saluran aspirasi yang sah. Dia memiliki saluran aspirasi yang sah. Jadi kalau misalkan suatu saat ini menjadi prestasi juga buat kawan Harli, ya, sembari belajar, sembari mencari informasi, boleh buat kajian-kajian yang bisa lebih mengena kepada kebutuhan perjuangan ini. Jadi nanti boleh disampaikan melalui Pak Purek, bisa sampai kepada Kementerian Agama, dalam hal ini Bimas Kristen, itu akan menjadi satu prestasi. Dan pandangan itu saya pikir akan dilirik. Pasti dilirik kalau dia munculnya daripada organisasi mahasiswa. Jadi yang mau saya bilang, tetap semangat, tetap berbuatlah untuk konsep-konsep ataupun untuk kajian-kajian yang lebih baik. Ya, demikian Kristendo, terima kasih. Terima kasih kepada Bang Jocelyn Sitohang. Tadi selanjutnya saya mendengar dari Bapak Johari Manik terkait bagaimana sebenarnya kampus kita mengharapkan bantuan dari alumni kita ke kampus maupun ke mahasiswa yang masih aktif. Nah, terkait ini saya pikir juga perlu menerima pendapat atau meminta pendapat kepada Bro Noe Gulo, yang memang selama ini setiap diskusi kami selalu mengarah ke topik itu gitu. Jadi mungkin
sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya, boleh juga memberikan masukan terkait harapan kita, terkait tadi apa yang disampaikan dan diharapkan oleh Bapak Warek kepada kita alumni, tentang bantuan kita kepada kampus kita tercinta. Waktu kami persilakan kepada Bro Noy. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Kristendo. Selamat malam, Pak Warek 3, Pak Johari Manik. Saya Novarlin Gulo, Pak, nama panjangnya atau disingkat Noe. Saya alumni tahun 2011, jurusan FAK. Baik, menanggapi tadi ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, saya bisa menggarisbawahi saja itu mengenai apa yang bisa kita buat sesuai dengan judul yang kita buat pada malam hari ini, sinergi alumni dan mahasiswa. Memang sengaja kita ambil judul ini untuk bisa memancing atau juga untuk mencoba mencari benang merah supaya ada sesuatu yang bisa kerjakan untuk kampus kita, atau bagaimana membangun hubungan silaturahmi antara mahasiswa dengan alumni. Jadi supaya alumni tahu bahwa dia masih punya adik dan mahasiswa itu tahu bahwa dia punya kakak yang berada di luar sana begitu. Nah, terkait tadi apa yang bisa kita perbuat. Nah, ini berhubung pada di sini juga sudah ada, mungkin nanti juga Bang Ketua Umum kita nanti kita bisa sampaikan. Tapi Bang Hotlan juga bagian dari pengurus IASTA. Nah, ini karena grup Diberkati untuk Memberkati ini merupakan mungkin salah satu ya, bukan satu-satunya channel yang bisa mempertemukan atau memberikan semacam wadah bagi kita untuk menjadi jalur silaturahmi antar alumni. Jadi untuk bagaimana supaya bantuan atau suatu tindakan yang lebih besar itu kita harapkan dari IASTA. Misalnya begini, konkret saja, kita minta supaya IASTA itu mengkoordinir, misalnya tadi bantuan apa yang bisa kita berikan untuk kampus, untuk teman-teman mahasiswa, misalnya laptop atau buku misalnya. Nah, kita minta dari IASTA itu mungkin suatu gerakan, misalnya buat menggalang dana atau hal yang lain. Misalnya tadi kita bikin target nih, ini mau nyumbang buku buat kawan-kawan, buat adik-adik mahasiswa. Nah, oleh sebab itu kita bikin pergerakannya, dan itu lebih bagus dikoordinir oleh IASTA karena cakupannya lebih besar dibandingkan dengan kita ini masih kecil yang kalau yang Diberkati untuk Memberkati ini. Tapi kita bersedia untuk menjadikan ini menjadi salah satu channel silaturahmi atau mempertemukan berbagai macam alumni nanti untuk bisa tukar pendapat di sini. Sehingga sesuai dengan yang sebelumnya kita minta bahwa ada gerakan, ada sesuatu yang bisa kita perbuat untuk kampus kita. Baik itu dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. Dan itu mungkin kita bisa berharap dari pengurus IASTA untuk bisa membuat suatu pergerakan, dan nantinya kita dari sini, dari Diberkati untuk Memberkati akan mensupport melalui kegiatan ini, dan juga nanti akan kita share informasinya begitu. Dan agar teman-teman kita yang adik-adik kita mahasiswa itu memang benar-benar terasa manfaatnya begitu. Nah, itu sekilas dari saya. Terima kasih kepada Bro Noe. Ini mungkin beberapa teman kita yang belum kenal betul dengan Bro Noe, termasuk kepada Bapak Johari Manik. Izin Pak, ini Bro Noe ini merupakan salah satu alumni yang bekerja sebagai ASN di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Pak. Dan sudah bekerja kurang lebih selama 6 tahun, dan selama pekerjaannya memang tidak terlepas dari wilayah kampus kita sendiri, Pak. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, sebelum nanti kami berikan lagi kepada Bapak Johari Manik, karena tadi kita sedikit menyinggung tentang kegiatan IASTA selama ini dalam proses memberikan bantuan, tidak terkhusus hanya pada kampus Yaken Tarutung. Mungkin kepada Bang Hotlan Cihotang, boleh memberikan sedikit informasi kepada kita juga terkait kegiatan selama ini dari IASTA dalam memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Waktu kami persilakan, Bang. Baik, makasih Do. Merespon apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami tadi, Lai Joslin, juga untuk menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh adik kami Noe, sekaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Warek tadi, terkait dengan bentuk nyata apa yang bisa kita berikan sumbangsi kita, yang bisa kita sinergikan antara alumni dengan BEM itu sendiri. Sebelumnya setelah kita dilantik, kalau nggak salah tahun 2021 sekarang 2018 kalau kami nggak salah, kita sudah di SK kan memang
jadi pengurus Yasta. Saya sendiri sebagai ketua alumni Prodi Pendidikan Agama Kristen. Selama ini memang atas jarak tempuh ke Tarutong kita memang kesulitan untuk berkomunikasi onsite katanya, tapi online kita sering berkomunikasi dengan kawan-kawan pengurus Yasta itu sendiri, termasuk dengan ketua umum alumni. Yang bisa kita berikan memang sampai sejauh ini baru sentuhan-sentuhan apa yang terkait aroma-aroma sosial kepada semua alumni-alumni kita yang bisa kita sentuh. Yang artinya di beberapa daerah sudah terbuka cabang-cabang pengurus Yasta itu sendiri. Dairi, Papua Barat, Ciantar, Simalungun, Kota Medan sampai ke daerah timur. Itu sudah terbentuk oleh karena memang pertama atas dasar kecintaan kepada IAKN itu sendiri. Kawan-kawan dan Bapak Warik yang kami hormati, kaitan dengan apa yang kita berikan kontribusi dari Yasta itu sendiri, paling tidak dalam hal kaitan ini sengaja saya kutip tadi apa yang disebutkan oleh Pak Warik tadi, memperluas mandat. Lebih enak kayaknya ini memperluas mandat ini daripada transformasi IAKN ke UKN karena lebih enak dia. Memang harus kita perluas mandat dan panggilan itu. Seperti sekarang bentuknya secara real itu memang IAKN ke UKN. Satu hal yang bisa kita beri adalah tidak bisa kita lari dari IAKN itu sendiri. Yasta bertekad penuh bahwa kita harus merujuk kepada kebaikan IAKN itu sendiri. Jika memang harus UKN itu sebagai sebuah cara untuk kebaikan kita bersama artinya bukan hanya orang-orang yang hidup di IAKN itu sendiri, tetapi bagi bangsa, negara, bagi agama kita, dan bagi daerah kita, itu memang harus kita tempuh. Kawan-kawan yang kami hormati terkait dengan apa yang disampaikan oleh Jocelyn tadi, kita memang tidak pernah punya niat untuk menancapkan siapapun alumni itu berhak untuk memikirkan hal kebaikan kampusnya, apakah tetap di IAKN atau yang paling parahnya harus berkiblat ke Untara juga, silakan. Cuma menurut hemat kami sebagai bagian dari pengurus Yasta itu sendiri, memperluas mandat seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Rektor dan jajaran juga terkait juga dalam hal apa yang bisa kita berikan sumbangsi dari alumni dan BEM, bukan hanya sekadar pengisian data-data di borang, tapi itu semua untuk memperluas mandat kita. UKN sudah disampaikan bahwa UKN lah satu-satunya cara kita untuk memperluas itu, bukan dengan nama yang lain. Soal kapan dia, kita memang berharap bahwa progres ini berjalan lancar, tidak ada hambatan. Tapi waktu ini sudah menunjukkan bahwa di sana sini perlu pembenahan dan perbaikan terkait juga dengan kapasitas pembelajaran, muatan pembelajaran sekarang ini yang di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen mungkin seperti yang kita pahami bahwa akan ada prodi baru. Ini juga bagian daripada memperkencang lari IAKN untuk ke UKN. Apa yang bisa kita lakukan? Kemarin kita jumpa dengan Pak Taripar. Kita berbicara-bicara, apa yang kita sampaikan? Prodi yang baru seperti penyuluh agama Kristen, kebetulan secara substansi jabatan, kita sebagai salah satu yang menduduki jabatan penyuluh agama Kristen. Tanpa diminta atau tidak diminta, itu seperti bahasa Pak Johari tadi. Diminta atau tidak diminta, kita merasa bahwa bagian itu yang kita beri itu adalah turut serta untuk bersama-sama dengan IAKN sebagai kelembagaan, bersama-sama lari menuju UKN. Kawan-kawan yang saya muliakan dan adik-adik termasuk dengan pengurus BEM, akhir-akhir ini memang
saya agak terganggu dengan beberapa tuduhan lah, aku bilang tuduhan kawan-kawan ke saya pribadi, mungkin ke yang lain juga disebut karena saya terlalu banggam lah atau apa, terlalu turut campur lah. Ya, menurut kita juga karena kita sendiri sudah memerdekakan alumni-alumni untuk berpikir yang terbaik dengan kampusnya. Saya rasa juga kita harus fair dan adil di situ. Saya sebagai bagian dari yang terintegrasi dengan alumni, juga saya punya sikap. Jangan karena kita berubah haluan, kita dianggap pengkhianat. Kita punya kepentingan. Saya punya kepentingan di dalam. Kepentingan saya jelas bahwa YKN harus menjadi UKN. Persoalan waktu tidak mungkin juga besok. Kalau bisa besok ya syukur. Mungkin kita harus berdoa siapa malam ini. Tetapi jika memang tidak, ya jangan juga saya enak perutnya juga dari beberapa alumni mengatakan bahwa kepentingan saya dapatan jatah, dapatan kegiatan finansial dan bla segala macam dengan kehadiran UKN. Secara birokrasi ya pastilah rumah besar UKN pasti akan membutuhkan orang-orang yang akan mengurusi kehidupan UKN itu sendiri. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Ya saya juga harus mengaca, harus lihat dulu, ada nggak kapasitas diriku masuk ke situ. Jangan-jangan atas nama alumni ikut pula kita merampokkan, kira-kira seperti itu. Itu tidak kita mauin. Tapi siapa yang punya kapasitas, siapa yang punya kompetensi yang diharapkan oleh lembaga itu, memang harus masuk, memang harus kita dorong. Siapapun orangnya. Nah, itulah bagian. Nah, saya terpikir juga tadi di sebulan ini mohon maaf, sebulan ini pembahasan dari untuk membantu adik-adik mahasiswa yang aktif sekarang dalam hal pengurusan dokumen-dokumen mereka, termasuk tugas paper dan skripsi. Pak Taripar kemarin juga sudah mintakan ke kita. Cuma secara resmi belum bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan alumni. Nanti kita saling kontak-kontakan kaitan dengan untuk bisa menghadirkan bagaimana cara teknis kita bisa memberikan bentuk fisik bantuan apa dari alumni nanti kepada Pak Johari sebagai Warek 3. Mudah-mudahan secepat yang bisa kita pikirkan sama-sama Pak, kita bisa memberikan sumbangsi nyata dalam adik-adik kita mahasiswa. Itu aja yang bisa. Memang agak miris memang kalau ada orang menuduh kita dengan hal-hal yang ini belum kenal kawan ini kok masih dinilai kita yang apa ya. Kadang kita pikir seperti, tapi sudahlah bahwa masih banyak berkat Tuhan yang patut untuk kita pikiri soal-soal seperti itu untuk memperkuat kapasitas diri kita aja lah menghadapi kritik demi kritik untuk membangun diri kita. Saya rasa seperti itu kira-kira, Do. Terima kasih kepada Bang Horlan. Ini sepertinya dari beberapa hal tadi tidak terlepas tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Johari Manik terkait sinergi antara alumni kepada mahasiswa. Dan kami pikir perlu diberikan pendapat terkait itu, tapi sebelumnya ini saya mendapat pertanyaan titipan kurang lebih seperti itu dari teman kita alumni juga kepada Bapak Johari Manik dan mungkin kepada pengurus YASTA yang ada sekarang di sini. Pertanyaannya seperti ini, bukan hanya pertanyaan sih, tapi harapan dan permintaan. Ini kegiatan Zoom meeting kita ini sudah kita lakukan di 9 sesi, termasuk ini merupakan sesi yang ke-9 semenjak kita mulai pada tahun ini. Jadi kemarin kita berharap dan meminta kepada, dan di konteks ini kepada Bapak Johari Manik, apakah kegiatan kita ini bisa dimasukkan menjadi kegiatan resmi, mungkin dimasukkan ke dalam seksi apa seperti itu, kegiatan resmi YASTA. Jadi kegiatan kita ini nanti termasuk nanti pengurus korlapnya dimasukkan ke dalam SK YASTA,
sehingga nantinya kegiatan ini semakin kuat dengan adanya SK resmi yang berhubungan dengan IASTA dan juga kepada kampus kita. Kurang lebih seperti itu permintaan kita Pak terkait kegiatan kita. Mungkin waktu ini langsung dipersilakan kepada Bapak Johari Manik untuk menanggapi tadi apa yang telah disampaikan teman-teman kita, termasuk menanggapi tadi apa yang harapan yang diberikan oleh teman kita terkait posisi kegiatan Zoom meeting kita untuk kedepannya Pak. Terima kasih, waktu kami persilakan kepada Bapak Johari Manik untuk memberikan tanggapan. Ya, baik Saudara Kristendo. Kegiatan seperti ini, seperti saya katakan tadi, ini saya apresiasi sangat tinggi, sehingga saya pikir nanti hanya soal di mana dimasukkan dia dalam kegiatan IASTA, karena bagaimanapun IASTA atau lebih sebenarnya kalau kita mau ganti nama, dia kan sebenarnya sudah Ikatan Alumni Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, tapi tetaplah kita pertahankan IASTA. Nah, artinya Ikatan Alumni ini sudah melakukan banyak hal, misalnya di bidang sosial, kemudian komunikasi, nah sentuhan-sentuhan lain, kemudian ada yang sekarang sampai ya kita katakanlah Zoom Meet seperti ini kan media yang kita gunakan dalam masa pandemi ini yang bisa mengikat satu dengan yang lain. Bahkan saya pikir ini akan mengundang rekan-rekan kita yang lain yang jauh lokasinya dari kampus kita. Mungkin ada yang sudah bergabung dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, kan begitu. Seperti itulah caranya berkomunikasi kita. Nah, kemudian bahkan ada ke depan seperti apa yang disampaikan oleh Ketua tadi dan Saudara Hotlan dan teman-teman yang sudah berbicara bahwa akan ada sumbangan dalam bentuk material kepada kampus, dan itu penyalurannya nanti untuk menolong mahasiswa, misalnya kalau ada alat-alat tulis atau media-media yang dapat digunakan untuk memperlancar penyusunan skripsi atau media untuk perkuliahan. Jadi artinya ini tetap bisa dimasukkan ke dalam kegiatan IASTA. Itu kesimpulannya. Jadi saya pikir ini sudah sangat bagus. Bahkan kalau ini juga nanti misalnya ditanyakan oleh asesor apa saja kegiatan alumni, ini bisa kita pertanggungjawabkan. Seperti inilah alumni untuk memberikan dorongan, kemudian support kepada kampus supaya kampus tetap melakukan peningkatan kualitas proses pendidikan. Jadi ini adalah salah satu outputnya, gitu ya. Baik, terima kasih. Itu jawaban saya. Terima kasih kepada Pak Johari Manik, dan mungkin satu lagi Pak, ini tidak terlepas tadi dari penguatan kegiatan Zoom meeting kita. Ini sebenarnya kegiatan Zoom meeting kita tidak hanya pada lintas alumni saja, tetapi setelah kita perhatikan dan kita lihat kegiatan yang kita lakukan selama ini, ternyata sangat penting sekali juga untuk mahasiswa yang masih aktif, apalagi nantinya mahasiswa tersebut akan segera turun ke dunia kerja, di mana nanti dia bekerja setelah tamat. Jadi harapan kita begini Pak, kedepannya melalui bantuan Bapak sebagai Warek Bidang Kemahasiswaan, kita berharap nanti mahasiswa-mahasiswa kita yang masih aktif di kampus Yaken Tarutung tercinta mengambil bagian dalam kegiatan Zoom meeting kita, yang nantinya kita berharap semakin banyak peserta dan orang-orang terlibat, baik itu alumni maupun mahasiswa, itu akan memperkuat posisi kita dan kegiatan Zoom meeting kita, yang nantinya hal tersebut akan menjadi salah satu cara kita untuk mengembangkan kegiatan kita di Zoom meeting ini. Contohnya kalau misalnya saat ini yang menjadi narasumber hanya sebatas alumni dan dosen, kedepannya kalau misalnya memang pesertanya sudah banyak, kita semakin kuat, akan kita kembangkan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih tinggi atau hal-hal baru yang bisa nanti mendukung dan membantu kita yang ada tergabung dalam kegiatan ini Pak. Jadi intinya kami bermohon dan meminta kepada Bapak supaya teman-teman adik-adik mahasiswa yang masih aktif sekarang kedepannya sebisa mungkin kita libatkan dalam kegiatan Zoom meeting ini, termasuk juga permintaan kepada Presiden BEM kita ya, Harli Fernando Sitonga, supaya kepada rekan-rekan mahasiswa yang masih aktif,
kegiatan Zoom meeting kita ini diinfokan kepada mereka, supaya mereka juga terlibat nanti ke depannya dan memperkuat posisi kita di kegiatan Zoom meeting kita. Saya pikir itu terkait yang ini saya sampaikan terkait keterlibatan mahasiswa. Selanjutnya mungkin sebelum... Izin dong. Silakan. Sekedar informasi, mungkin bentuk teknisnya mungkin kepada Pak Johari, karena di sini juga sebelum replay Jocelyn, Pak Orek 3 yang kami hormati, ini ada karya alumni IAKN ini Pak, SYKPN. Mungkin butuh bantuan Pak supaya bisa karya tulis Lai Jocelyn ini kureka-reka ini pasti sudah baik ini. Pantas juga ini Lai sampaikan ke kampus bentuk nyata sumbangan alumni ke kampus kita. Karangan Lai Jocelyn dan juga pengarang-pengarang buku yang lain dari alumni SYKPN, IAKN. Kalau itu kan bisa juga itu Pak kan? Lebih besar itu kan apanya itu Pak kan? Untuk pengisian di borang. Ya, kalau sudah diterbitkan dia sudah ISSBN, saya pikir ya sudah layak ya kan? Ya, mungkin boleh ditanggapi Bang Jocelyn nih. Sepertinya saya setuju dengan permintaan Bang Hotlan tadi. Boleh ditanggapi Bang Jocelyn. Kami persilakan waktunya. Jadi terima kasih sarannya Bung Hotlan tadi sama Pak Johari Manik. Sebenarnya belum bisa untuk dieksekusi dalam waktu cepat Pak. Hanya saja memang pikiran kita juga cocok pada saat yang tepat, mungkin ya dengan senang hati akan memberikan itu Pak. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, kita sambut itu semua karya-karya alumni ya. Ya Pak. Iya, terima kasih. Teman-teman, ini sepertinya kita harusnya jadwal Zoom meeting kita ini selesai pada pukul 21 WIB, tapi kami melihat masih ada waktu sekitar kurang lebih 20 menit lagi. Mungkin boleh kepada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya lebih lanjut lagi kepada satu orang, kami persilakan. Mungkin kepada Ricardo, sebagai salah satu mahasiswa pasca sarjana yang masih aktif sekarang, S1-nya juga dari SKPN Tarutung atau IAKN sekarang, boleh disampaikan sesuatu, satu hal pendapat atau gimana? Kami persilakan kepada Ricardo. Saya pikir dilanjut aja Bang, nanti saya aja sebagai penutup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kami melihat sepertinya terkait kegiatan Zoom meeting kita malam ini melalui tema sinergi alumni dan mahasiswa, sepertinya tidak ada lagi yang akan bertanya atau menyampaikan pendapat. Jadi untuk sesi diskusi kami pikir sudah kita bisa tutup, dan selanjutnya kami persilakan kepada Ricardo Dedi Centuri untuk membantu kita kalau misalnya ada yang perlu disampaikan terkait perkenalan atau hal-hal lain terkait penutupan acara kegiatan Zoom meeting kita malam ini. Saya sebagai host, moderator kita malam ini mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pendapat atau bertanya kepada narasumber kita. Sekali lagi terima kasih, dan saya sampaikan kepada Ricardo untuk memandu kita pada acara selanjutnya. Baik, terima kasih Bang Kristendo yang sudah memimpin acara kita sebagai host pada malam hari ini. Jadi kami dari koordinator mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sebagai narasumber pada malam hari ini. Ada adik kami Harley Fernandes Silitonga ya, yang sebagai ketua BEM hari ini kami saat ini di kampus. Kami sebagai pengurus di sini mengucapkan terima kasih kepada adik kami dan juga kepada Bang Hotlan Sihotang. Terima kasih untuk materi yang disampaikan malam ini Bang. Dan terlebih dahulu juga kita mengucapkan terima kasih kepada Ketua Alumni yang meskipun sudah live pada malam hari ini karena kesibukan, terima kasih juga untuk beliau. Dan terlebih pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Johari Manik yang sudah boleh menyampaikan banyak materi yang boleh kami tangkap pada malam hari ini. Terima kasih Bapak untuk materi yang disampaikan. Kiranya pertemuan kita ini bermanfaat bagi alumni
dan juga boleh nanti bersinergi dengan mahasiswa yang masih aktif pada saat ini. Terima kasih semuanya bagi narasumber dan juga bagi teman-teman yang boleh bergabung pada malam hari ini. Terkait sedikit tentang peserta Zoom pada malam hari ini, yang mungkin dari jumlah yang kita harapkan tidak sebagaimana yang kita harapkan, tetapi ke depan kita akan berjuang dan berusaha untuk mengajak teman-teman, baik itu melalui Facebook, grup WA, dan ini memang selalu kita maksimalkan untuk boleh berjuang untuk mengajak teman-teman kita. Dan ini mungkin sebagai pemberitahuan juga salah satu, ini telah direkam dan dimuat di YouTube sehingga boleh diakses kapanpun oleh teman-teman alumni yang tidak bergabung pada malam hari ini. Dan akhirnya kami mengajak untuk minggu depan juga ada tema mungkin yang akan ditentukan nanti oleh koordinator atau pengurus. Mari kita tetap boleh bergabung untuk minggu depan. Sekian yang boleh kami sampaikan. Mungkin kesempatan ini Bang Kristendo atau Noe, kita masih berikan kesempatan untuk perkenalan atau bagaimana ini? Iya, silakan pergunakan sebentar. Izin sebentar, host. Saya menyampaikan informasi tambahan ini. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ditelepon sama Pak Taripar Samosir untuk menyampaikan pesan kepada kawan-kawan semuanya untuk jangan lupa untuk mengisi link apa kemarin itu ya, tentang data mahasiswa yang jurusan PAK ya, alumni jurusan PAK. Untuk yang akan nanti dipergunakan oleh kampus untuk hal administrasi ya, tentang data-data alumni, untuk tolong disampaikan dan untuk tolong diisi bagi yang belum mengisinya. Saya sendiri sih udah ngisi gitu. Itu aja tambahannya. Kemudian terkait satu lagi untuk tema kita minggu depan, karena ini kita juga minta masukan dari semuanya supaya, karena ini dari acara ini kan untuk kita, oleh kita, untuk kita semuanya. Jadi nanti jika ada ide atau apa dari Bapak Ibu dan semuanya boleh disampaikan kepada kita untuk kita eksekusi bersama-sama. Ya, demikian dari saya. Ya, tambahan dari saya mungkin untuk acara perkenalan, saya ingin melihat dulu di sini siapa saja kira-kira mahasiswa yang masih aktif yang tergabung dengan kegiatan Zoom meeting kita pada malam ini. Tapi untuk memandu mungkin tetap aja Bro Ricardo. Silakan, Bro. Baik, terima kasih Bang Kristendo. Ya, saya perhatikan di sini kita peserta ada sebanyak 16 orang. Saya pikir nanti boleh memperkenalkan diri satu persatu di luar daripada narasumber kita yang pastinya sudah kita kenal bersama-sama. Oleh karena itu yang pertama kami persilakan dulu kepada rekan kami, itu kita Juli Tobing untuk memperkenalkan diri. Silakan itu Juli Tobing. Ya silakan kalau bisa di mute dulu. Dibuka dulu mic-nya, itu Juli Tobing. Oke, mungkin kita lihat. Silakan David Sihite. Lanjut, Bro. Oke, ini yang saya perhatikan memang yang terbuka hanya kita yang mungkin pada sibuk mendengarkan teman-teman kita yang lainnya. Ada Kak Lydia Pasaribu, Kak. Silakan, Kak. Halo. Ya, silakan Udah Kakak. kedengaran? Ya, halo semua. Udah berapa kali perkenalan ya? Udah mungkin ketiga kali ini masuk ya. Agak susah sinyal di sini pula. Ya, Halo, silakan, bisa Kak, kedengaran? Silakan, kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak. Halo. Ya, silakan Kak. Mungkin masih ada adik-adik kita yang belum kenal, bisa perkenalan juga, Kak. Saya alumni tahun 2004. Lupa. Stambuk 2004. Alumni tamat tahun 2009.
dulu waktu di kampus mahasiswa, masih aktif mahasiswa, saya di UKM, unit kegiatan mahasiswa sebagai bendahara. Dan juga sama di kegiatan paduan suara inti sama adik Ricardo juga ya. Ya, terima kasih Kakak. Di paduan suara inti. eh, banyak yang kita dapat waktu kita aktif di kampus. Kalau kita aktif di kegiatan di organisasi, banyak yang dapat kita petik dari sana. Jadi untuk adik-adik kami yang masih aktif kuliah, pergunakan waktunya, saran kami sebagai alumni, harus bisa mengatur waktu kuliah dan juga aktif di organisasi. Ya, karena dalam mengikuti organisasi sangat membantu kita, baik dalam perkuliahan, untuk kepribadian kita juga, ya, untuk bersosialisasi sangat penting ya untuk adik-adik kami. Jadi disarankan juga jangan hanya kampus belajar hanya itu ya, tapi harus bisa dipergunakan. Tapi jangan pula karena aktif di organisasi jadi ketinggalan mata kuliahnya ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik yang baru masuk mungkin ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Udah? Ya, terima kasih Kak. Ini sepertinya Ricardo sedang terganggu sinyalnya. Ini selanjutnya kami persilakan kepada adik-adik yang ingin masih perkenalan, seperti David Cihite, Tiorinta FN Ciboro, Pahala, Malatua Simanjuntak, Febri G. Samosir, dan Indra Hasugian. Ini kami panggil sekali lagi untuk memperkenalkan diri, mengingat waktu kita tinggal 8 menit lagi sebelum kita tutup acara Zoom meeting kita. Silakan memperkenalkan diri kepada adik-adik yang saya panggil tadi. Iya, jadi saya pikir tidak ada respon, mungkin sedang sibuk dalam perjalanan atau bagaimana. Izin dong. Ya, silakan, Bang. Ke Presiden BEM ya, predikatnya atau ketua? Arli. Ketua ya? Ketua BEM atau Presiden BEM? Silakan Harli dijawab tadi pertanyaan Bang Hotlan Cihotang. Ketua BEM, Bang. Ketua BEM. Ketua BEM. Ketua, kalau boleh minta tolong jika berkenan menurut BEM itu sendiri, kalau bisa kita diundang secara resmi lah, kayaknya supaya belajar juga adik-adik untuk menyusun administrasi surat menyurat, disurati alumni IASTA untuk terlibat secara aktif nanti untuk acara program-program dari BEM itu sendiri. Kalau berkenan ya. Kalau nggak berkenan juga nggak masalah. Tapi harapan kami kehadiran kita juga bisa hadir di sana. Kaitan juga ke penerimaan mahasiswa baru nanti, mungkin kepada semua alumni juga diminta atau tidak diminta, mungkin di sini Pak Warek juga, kita juga harus mau mensosialisasikan di tempat kita masing-masing. Paling nanti kaitannya kepada BEM, jika sudah terjadi kuliah tatap muka di semester berikut, harapan kami untuk penerimaan mahasiswa baru untuk pekan mahasiswa, boleh juga kita jika diharapkan hadir untuk bisa disurati. Saya rasa seperti itu supaya suatu orientasi juga. Jujur aja tahun ke tahun ini apa sudah diwakili oleh ketua umum alumni kita, IASTA,
semua acara-acara kita atau seperti apa? Sepertinya kita mau hadir ke sana nggak ada akses. Gimana ya kira-kira? Nah, seperti itu kira-kira harapan kita. Begitu aja mungkin dari saya. Oke, lanjut ke Ricardo. Mungkin Ricardo sudah bergabung, boleh dilanjutkan tadi. Perkenalan sudah selesai. Mungkin kelanjutan dari acara penutupan aja. Silakan Ricardo. Ricardo, itu sepertinya mikrofonnya masih mati. Oh ya, maaf Bang. Terima kasih kalau tadi maaf saya agak terputus karena gangguan jaringan. Jadi perkenalan sudah selesai yang Bang Kristendo ya. Ya, jadi kami berterima kasih untuk kegiatan kita malam hari ini untuk kita semua. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita, saya persilahkan untuk adik kita Harley Fernandes untuk memimpin kita dalam doa. Oke, sebelumnya Dek, Ricardo, mungkin Iya, Kak. boleh Pak Tendo dikonfirmasi juga yang bisa dihubungi bahwa ada beberapa korlap supaya siapa yang mendekat dengan, contohnya dengan saya, dengan Tendo, dengan yang lain, bisa mudah koordinasi berhubungan dengan kegiatan Zoom kita. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa disampaikan oleh Kristendo, siapa aja korlap kita yang bisa dihubungi berhubungan dengan narasumber, berhubungan juga dengan tema-tema kita dan apa kegiatan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Nanti saya sampaikan kepada korlap kita. Itu tidak perlu saya jawab sekarang, kan? Boleh sekarang, boleh juga nanti. Ya, mungkin nanti saja. Nanti saya koordinasi juga dengan Bronoy dan beberapa korlap yang lain. Dan kita akan segera bahas di grup korlap. Nanti kita sampaikan juga ke grup WA, diberkati untuk memberkati. Saya pikir demikian. Oke. Terima kasih Bang Kristendo dan juga Kak Julita. Langsung saja mohon kesediaan dari adik kita Harley Fernandes Silitonga untuk memimpin kita dalam doa. Doa. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Nya karena Engkau masih memberkati kami hingga malam hari ini. Engkau telah menggami dan menjumpai di mana kami bertuhan, hanya Tuhan selalu memberi kesehatan, rezeki. Tuhan, apapun jadi problema dalam kasus kami, Tuhan memberi kami untuk mengambil sebuah keputusan baik depan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus berdoa dan selalu amin. Amin. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, Kakak dan teman-teman semua. Kita boleh leave. Selamat malam. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Johari. Sehat. Terima kasih Pak Maman. Sehat-sehat Pak Johari. Ya, makasih Do. Kasih. Terima kasih juga kepada saudara Makin gemuk Pak Abdi. Johari kulihat. Kasih. Terima kasih Johari Nik. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Noe semua. Ya. Sehat, terima kasih Bang. Ya. Yuk. Nah, nanti untuk ide selanjutnya nanti komunikasi WA aja apa yang mau kita buat minggu depan. Iya, baik. Boleh. Tapi itu untuk Noe sama Kristendo mungkin kita harus bicara sharing-sharing juga nanti ke kawan-kawan alumni juga gimana supaya kita bisa mengumpulkan, nggak bisa satu dari aku fisik laptop dana talangan kita gimana baiknya ya, karena memang dari pengurus alumni khusus untuk prodi Pak memang kita nggak punya jabatan bendahara di situ, nggak ada punya nomor rekening di situ. Mungkin bisa nanti minta tolong ke kawan-kawan untuk bisa menghadirkan nanti secara pastinya kita umumkan nanti ke kawan-kawan ada nomor rekening yang bisa kita sepakati bersama. Itu aja mungkin. Aku punya printer bekas memang. Kalau laptop masih satu punya aku bekas masih aku pakai.
belum ada uangku beli laptop yang baru. Iya bisa. Atau nanti kalau misalnya nggak punya barang kan, jadi seperti yang kita bilang tadi, mungkin itu betul tadi rekening. Jadi nanti bisa nyumbang uang gitu, jadi ditransfer ke rekening. Jadi nanti terkumpul semua, jadi tinggal dibeli yang sesuai dengan budget yang tersedia begitu. Iya, jadi kalau saya pikir sih kedepannya memang kalau misalnya sudah jelas kegiatan kita di SK Yasta, nanti kan kita kan bisa memberikan masukan juga ke Yasta kan, dalam arti kegiatan yang harus dilakukan Yasta, kemudian kita buat program rencana yang jelas terkait rencana memberikan bantuan kepada mahasiswa supaya nantinya tidak hanya sebatas kegiatan yang sekali saja kita lakukan gitu, tapi memang betul-betul sebuah program yang terencana, dinamis, dan tidak hanya berlangsung 1-2 kali saja. Apakah nanti kita beberapa alumni kita buat sebuah semacam tabungan yang katakanlah misalnya setiap alumni menabung 2.000 per bulan, dengan demikian ada atau tidak ada misalnya kebutuhan untuk memberikan bantuan, tetapi kita memiliki kas yang bisa kita gunakan untuk dana sosial. Jadi ketika ada sebuah bencana, musibah atau bantuan yang harus kita berikan kepada siapapun teman-teman kita sudah memiliki dana talangan tanpa harus menunggu kontribusi dari teman-teman alumni seperti yang sebelumnya kita lakukan. Iya, tapi tadi sepertinya belum ada jawaban pasti dari Bapak Warek tadi untuk kita kan. Karena kalau pertanyaan dari Pak Tendo tadi menurutku sudah agak lebih jelas lah pemaparannya kan. Tapi belum ada pastinya kita turunan dari seksi apa atau bagian apa. Karena waktu itu saya koordinasi dengan Ibu Rektor, kata Ibu Rektor, itu memang harus jelas sehingga melalui SK Yasta inilah, ini loh dari seksi ini kegiatannya dan inilah presensinya. Itu yang bisa dipergunakan untuk borang. Kalau hanya bisa nanti seperti itu enggak akan bisa istilahnya. Kalau misalnya dibuat itu di seksi ini, contohnya pada saat temanya berhubungan dengan alumni PAK, itu bisa nanti dipergunakan di borang PAK. Kalau orang teologi bisa nanti di teologi gitu. Jadi tadi waktu itu saya sudah pernah nyampaikan kepada Bapak itu, tapi apakah Bapak itu kurang mengerti atau bagaimana saya tidak tahu. Dan itu juga sudah saya sampaikan kepada Ibu Hana, tetapi belum ada respon. Makanya saya tadi lempar ke Tendo gitu supaya kita langsung gitu mendengar kepada Bapak Warek, tapi belum dapat kita. Tapi memang belum konkret ya. Iya. Dia hanya mengatakan sebatas harapan yang kalau posisinya hanya di awang-awang, kita nggak tahu kapan direalisasikan nanti. Iya. Mungkin nanti ini kedekatan Bang Hotlan dengan Bapak itu nanti bisa sebagai salah satu sarana kita untuk menyampaikan dan meminta kepastian kapan kita dimasukkan dalam kegiatan atau SK Yasta tadi. Betul. Dan memang ada bagian dari Korlap itu masuk dalam SK Yasta itu. Contohnya entah salah satu pun bahwa inilah anggota dari seksi ini gitu. Sehingga ini bisa berguna. Jadi melalui itu sesuai dengan apa. Jadi itu memang masih ditagih Ibu Rektor kepada saya bagaimana tindak lanjutnya. Makanya saya masih berani menyampaikan apa jawaban kepada Ibu itu gitu. Ketua Umum Yasta sendiri dalam hal itu ada nggak yang bisa membantu supaya proses kita masuk dalam SK itu lebih cepat? Ketua Umum Yasta atau Bang Hotlan sebagai Ketua Umum Prodipa? Mungkin mendengar sharing ini Bang Hotlan bisa bantulah menurutku. Gini, kawan-kawan, yang pertama memang mungkin ada misunderstanding kita. Kemarin aku memang ditelepon pada awalnya kegiatan Zoom meeting ini oleh Ketua Umum Alumni Bang Franky Parapat. Itu memang sudah ada untuk memakai fasilitas kampus, yang artinya pikiran saya memang sudah ada awalnya yang mendasari kegiatan kita. Tapi itu pun bolehlah menjadi catatan yang pertama. Nanti di beberapa kesempatan nanti secara pribadi dan secara keorganisasian Yasta juga kita akan dorong juga
supaya kegiatan ini punya dasar yang kuat untuk bisa selanjutnya punya dasar hukum lah. Karena apa? Saya pikir memang bahwa dari beberapa pertemuan sampai ke-9 ini ya. Ya, Ke-9 pertemuan kita masih belum mendapat perhatian dari kalangan alumni itu sendiri dan juga ke mahasiswa. Yang pertama, memang kegiatan-kegiatan seperti ini harus ada feedbacknya. Ada keuntungan positif juga buat alumni itu sendiri. Paling tidak dosen kita Julita nanti agak kewalahan juga ini untuk membuatkan semacam surat keterangan atau apapun tanda bahwa mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Zoom seperti ini yang bisa memperkaya mereka juga. Kalau kaitan sebagai pegawai negeri, kurasa ini kaitan ke Dupak dan sebagainya. Kalaulah itu bisa terjadi, kurasa di sini di agenda Zoom kawan-kawan ini diberkati untuk memberkati, paling tidak ratusan orang akan masuk ini. Kalau itu bisa. Aku pikir tadi seperti itu sebenarnya. Jadi kalau ada nanti dia bisa sertifikat, tiap pertemuan ada sertifikat online, pasti ratusan orang akan masuk ke sini. Iya, masalahnya kan Bang, harus itu tadi, harus ada bentuk turunan dari itu dulu. Ya. Memang itu dibilang Ibu Rektor, sehingga contohnya kayak kami narasumber, dosen itu bisa menjadi pengabdian masyarakat, yang bisa nanti menjadi Dupak. Ya, itu mungkin juga manfaatnya. Dan seperti Pak Andar waktu itu kan sebagai narasumber kan seharusnya kita berikan sertifikat, sehingga ada fungsinya. Minimalnya nilainya 1 gitu kan. Karena ngumpulin 15 itu susah juga. Iya. Iya, oke Kak, ini menanggapi juga hal itu ya. Ini kan kalau kita lihat bahwa kita itu apa yang kita kerjakan ini kan kalau dari awal ya, ini berangkat dari sejarah dari awal, ini kan dari awal ini bukan usulan dari kampus atau bukan usulan dari IASTA. Jadi ini kan kita mandiri sendiri dulu awalnya kita berdirikan ini dengan Kristendo dan teman-teman yang lain. Kita hanya rindu sesuai dengan video yang kita buat itu, bahwa kita rindu untuk berbagi informasi. Karena selama ini kan kita jujur aja, kalau kita yang di sini ya, mungkin teman-teman yang lain. Jadi kita nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Lalu terpikirkan oleh kita, kenapa kalau begitu kita nggak buat suatu komunitas saja? Kita ada, mungkin waktu itu kita Zoom gratis. Nah dari situlah awal kegiatan ini kita mulai muncul hingga bisa berkembang. Boleh dikatakan berkembang. Kenapa? Karena awalnya kita pakai Zoom gratisan. Jadi kemudian dibantu oleh Bang Ketua Umum kita untuk komunikasi dengan kampus. Waktu itu diundang Pak Taripar ya. Kemudian kita dikasih aku udah pegang ini akun Zoom kampus ini. Aku udah dikasih sama Kak Julita untuk password dan linknya gitu. Jadi bisa kapan aja bisa kita gunakan. Nah terkait dengan SK ini kan sebenarnya SK-nya kuncinya di kampus. Dia mau ngasih apa enggak ya? Kan yang butuh kampus juga butuh. Kita juga sama-sama ini. Cuman karena kuncinya yang bikin tanda tangan ini di kampus. Jadi sebenarnya kita di sini yang dikirikan nunggu aja. Kalau itu diberikan ya monggo. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita tetap jalan. Intinya kita tetap jalan karena prinsipnya kita dari awal berangkat kalau ini adalah kita bergerak mengerjakan ini adalah tulus. Kita ingin memberikan manfaat lah. Apakah ini nanti dihargai oleh kampus jika dimasukkan dalam SK? Puji Tuhan. Dan ini prosesnya kan ada di kampus. Nah kalau misalnya ini masih belum, ya daripada saya juga bingung. Saya nggak mau pusing-pusing kalau ngurusin itu. Jadi karena itu ada intinya di kampus. Ya silakan kampus boleh kalau ini dianggap bermanfaat untuk kampus ya monggo gitu. Tapi kalau enggak ya ngapain kita pusing-pusing gitu ya kita jalan terus. Ya, saya sih orangnya gitu aja. Nah kemudian tapi kan kita minta karena ini kan sudah mulai berkembang kita juga nggak mau seperti itu supaya seperti yang disampaikan tadi ada loh manfaatnya itu sangat penting sekali. Nah oleh sebab itu kita minta karena itu kembali ke kuncinya ada di kampus dia mau ngasih SK apa enggak gitu. Kan gitu kan? Iya, jadi tolong aja disampaikan kalau misalnya saya kemarin kita sharing ya Kak ya. Ya, mau dimasukkan di bagian mana seksi media sosial, tapi ya monggo aja silakan. Ya, kita percaya kok. Ya, kita mau ingin ngasih manfaat yang supaya lebih besar lagi dengan bantuan dari rekan-rekan ya silakan. Kita sangat senang sekali. Makanya kita ini nggak bisa kita kerjakan sendiri gitu kira-kira. Oke. Ya, oke. Noe, aku rasa
kaitan dengan itu, aku nggak janji. Cuma memang kalau nggak dapat tanda tangan Ibu Rektor atau Warek 3, kenapa enggak? Aku pikir tadi untuk melegalisasi acara kita ini bisa aja Ketua Umum Alumni mengeluarkan SK. Bagian terintegrasi dari alumni itu sendiri kan, Yasta. Tapi itu pun aku nggak janjikan cepat atau lambat supaya bisa dia punya dasar hukum, itulah dia. Ya, betul. Ya, gitu aja mungkin ya saling kerjasama lah. Kita siap intinya acara kita ini kita siap jika ingin ini dijadikan bagian dari yang bermanfaat kampus, kita siap. Artinya kan kita juga dari awalnya pengen kita ada kontribusi loh. Kontribusi yang mungkin di belakang layar ya, yang awalnya di belakang layar kita nggak memikirkan kalau ini nanti di SK-kan. Pokoknya itu aja, kita mau membantu kawan-kawan untuk berbagi informasi dan hal-hal teknis lainnya yang diperlukan, gitu aja. Nah, dan saya awalnya jujur aja dulu nggak pernah kepikiran SK gitu. Baru kemarin dimunculkan sama Kak Julita. Oh iya perlu SK, oh ya udah monggo aja kalau misalnya ini ya kita siap gitu aja. Karena memang kan para pimpinan itu ada nggak bisa kalian pergunakan kegiatan kalian itu berfungsi untuk kampus. Dan Ibu Rektor kan saya udah difasilitasi kalian Zoom, apa yang bisa kalian berikan begitu. Jadi ternyata tidak bisa asal-asal memberikan, harus ada turunan itu prosedurnya, makanya muncul ide yang seperti itu. Iya, mungkin langsung nantilah pokoknya kita nunggu dari kampus lah. Kak Julita sebagian korlap, ada berapa tuh korlap kita? Ada korlap ini yang awal yang ngasih ide gagasan ini, dan mungkin kedepannya ya bisa bertambah lagi ya. Jadi ada Kak Julita, ada Tendo, ada Ricardo, ada Hasan, ada Jamot, sama ada Rinto. Jadi kita ada 6 ya, ada 6 yang bagian dari korlap, ada yang koordinator untuk acara ini. Ya, kita pokoknya intinya Kak, kita setuju, kita terkait ini bagian dari diintegrasikan dengan IASTA dan kampus di KSK, silahkan. Itu aja, kita mendukung lah yang terbaik untuk kita. Pokoknya ada manfaatnya. Kalau udah hadir pendeta di rumahku, udah jadi tuh SK itu. Wah. Ini Bang Perlintun ini janji aja Bang Pendeta ini. Gimana nih? Dari kemarin sore nggak bisa gabung di jalan. Nggak bisa gabung. Halo. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Mohon maaf nggak bisa gabung tadi, kebetulan lagi dalam perjalanan. Ya kemarin juga dalam perjalanan ya. Jalan-jalan terus abang kita ini. Terus lagi perjalanan, jadi agak sulit. Lari dari kandang dia, lari dari kandang. Oke. Ya. Oke lah ya. Kalau ini karena sudah ini juga, jadi kalau misalnya dilanjutkan perbincangan, saya izin live ya. Kalau misalnya mau melanjutkan silahkan. Ya saya mungkin juga izin live ini kegiatan lanjutan lagi. Ya, oke. Kita komunikasi lewat WA. Selamat malam semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Salam sama Bung Perlintun. Oke, salam selamat malam.